Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, kembali dalam program Salami Podcast edisi Bincang Sosok. Hari ini bersama saya Mawadatul Husna, jurnalis harian Salami Indonesia. Syederalun, tema kita hari ini adalah tentang PNS inspiratif dari Aceh berjuang jadi juara nasional. Dan saat ini telah hadir bersama saya yaitu PNS Dinas Sosial Aceh yang merupakan termasuk dalam 10 kandidat PNS inspiratif, yaitu Michael Octaviano Alexander. Assalamualaikum Bang Michael. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husna. Ya, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat, insya Allah berkat doa semuanya. Amin, alhamdulillah Bang ya. Sebelumnya orang mengucapkan selamat dulu Bang. Terima kasih atas semua dukungan dan doa rakyat Aceh dapat terpilih menjadi 10 kandidat 10 terbaik. kandidat Bang ya. Terima kasih Bang. Sebelumnya terima kasih juga di Bang Michael. Saya tahu nih Bang Michael selain sebagai seorang PNS juga punya kegiatan lain. Tapi hari ini sudah meluangkan waktu untuk bisa tampil dalam program Salami Podcast hari ini. Dan tapi gini ya Bang, kan setelah Abang muncul nih sebagai 10 kandidat PNS inspiratif ya Bang ya. Banyak juga nih komentar-komentar orang yang mempertanyakan siapa sebenarnya Michael Octaviano Alexander itu. yang jelas bukan orang Prancis ya. Kan berbagai macam ya Bang. Gitu. Dan Syederalun, sebenarnya saya sama Bang Michael ini kita sudah pernah kenal sejak tahun 2014 Bang 2014 dulu kan. Dan saya alhamdulillah sekarang bertemu dengan Bang Michael dan saya melihat tidak ada yang berubah dari Bang Michael. Masih sama seperti dulu Bang. Masih muda ya? Masih muda. Tidak ada yang berubah ya, dan semangatnya itu juga masih sama. Bahkan saya sekarang udah lebih semangat lagi Bang ya. Insyaallah, amin. Iya, dan masih dengan senyuman yang khasnya itu. Tapi nggak bisa ya ada masker. Nggak bisa, kita pakai masker. Cuma ada satu Bang yang berubah. Apa tuh? Yang pasti umur Abang bertambah kan? Ya, alhamdulillah saat ini umur 40 tahun. Dan 40 tahun itu jaya-jaya umur kejayaan seperti Rasulullah lah pokoknya. Mudah-mudahan keberkahan di 40 ini. Oke, insya Allah Bang ya. Nah Bang, mungkin untuk mempertanyakan juga nih komentar ataupun keingintahuan para netizen atau masyarakat Aceh Bang. Kan setelah Bang nih mewakili Aceh nih, ya kan? Namanya Michael Octaviano Alexander. Bahkan Bang, ada yang Jafriuna juga nih. Siap. Ini, saya baru tahu kalau Bang Michael itu PNS. Wah. mungkin bisa Bang klarifikasi. Iya. Abang dengan Michael Octaviano Alexander. Nama orang Aceh itu nggak ada nama seperti itu. Iya. Bang. Ini maaf lagi Bang. Katanya ini Muslim atau non Muslim? Iya. Oke, silakan Bang Michael memperkenalkan diri dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat apa nih, Serambi ya? Kami menyapanya Syederalun. Syederalun Serambi. Alhamdulillah saya Michael Octaviano Alexander, lulusan STPDN, itu angkatan 11. Memang saya awalnya dulu di Kementerian Dalam Negeri, terus ditugaskan sebagai tim perdamaian Aceh, bertugas di Janto saat itu. Setelah membagi jadub dan sebagainya, saya diminta untuk ditugaskan di BRR, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Tahun 2006. Una kelas berapa tuh? 2006, masa masih SMA tuh Bang? SMA ya. Kelas 2 entah. 2006 saya di BRR. Alhamdulillah saya dipercaya menjadi ajudannya Pak Kuntoro Mangkusubroto, Kepala BRR. Dan setelah itu saya menikah dengan gadis Aceh dari Biren yang namanya Sari Haslinur, dokter, untuk memberikan kebahagiaan, dan saya pikir tidak bisa jauh. Dan saya juga sudah sangat cinta Aceh, dengan sangat nyaman, tidak mungkin saya balik ke Jakarta. Sehingga saya putuskan untuk mutasi ke Aceh. Dan alhamdulillah tugas pertama saya di kantor gubernur, di protokol, terus di Bapeda, terus di Dinas Registrasi, dan sekarang Dinas Sosial. Dinas Sosial Bang. Dan saya asli Muslim lah gitu. Asli Muslim? Ya, dari lahir Muslim. Yang jelas, ada yang bilang kok awak Spanyol kok bisa dari Aceh gitu. Jadi ya mudah-mudahan bukan awak Perancis, kayak dijinjak. Mungkin mereka mulai dari nama ya Bang ya? Ya, dari nama Michael Octaviano Alexander tuh nama almarhum papa. Ya.
jadi berawal dari pertama tugas di Aceh Bang ya, masa BRR. Masa BRR. Kemudian bertemu jodoh orang Aceh. Jodoh orang Aceh. Dan sekarang sudah berKTP Banda Aceh Bang. Ya, di Aceh. Oke, jadi karena sekarang juga sudah bertugas di pemerintah Provinsi Aceh, dengan itu juga ya mewakili Aceh Mewakili Bang. Aceh. Ini ya ke tingkat nasional. Tingkat nasional. Dan alhamdulillah dari 732 kandidat yang masuk, yang dipilih se-Indonesia dari seluruh kementerian juga, akhirnya terpilih 40. Dari 40 diseleksi lagi, dan tidak ada voting ya. Tidak ada voting suara. Ya. Kita terpilih 10. Sekarang 10 mohon doanya menuju 5 besar. Jadi kita akan mengirimkan video profil, portofolio, sama presentasi. Berarti nanti Bang, ini kan Bang udah masuk 10 besar nih, 10 kandidat PNS inspiratif kan, nasional. Dan ini sedang dalam tahap seleksi untuk masuk 5 besar. 5 besar. Oke, dari 5 besar itu nanti dipilih 1 orang atau gimana Bang? Dari 5 besar, tim Kementerian Aparatur Negara datang ke lokasi, mengecek semuanya, terus nanti masuk 3 besar. Gitu. Diundang ke Jakarta dan Istana katanya untuk ini. Nah, jadi Bang, gimana nih ceritanya awal Abang bisa masuk nih? Pada saat awal tuh gimana sih Bang ceritanya nih? Saya jujur tidak paham terhadap anugerah ASN Kementerian Aparatur ini, karena saya memang tidak peduli hal-hal seperti itu. Yang saya pikir adalah saya berbuat saja, apapun yang saya bisa lakukan yang terbaik saya berbuat. Akhirnya saya dihubungi oleh salah seorang PNS Palembang, yang beliau juga 2019 terpilih gitu 3 besar terbaik, namanya Hilwan. Kebetulan Hilwan ini adik letting saya, tapi dia jauh di bawah saya. Dia sampaikan, Bang izin boleh saya daftarkan Abang. Saya bilang saya lagi di dalam perjalanan saat itu, dalam perjalanan dalam pembagian gebrak masker di Takengon saat itu sama tim Dinsos. Saya sampaikan silakan, tapi apa yang harus abang siapin? Abang di jalan. Pokoknya abang izinkan saya buat narasinya, saya minta foto-fotonya dan seluruh dokumennya. Setelah itu beliau daftarkan dan beliau berhubungan dengan Masyita, sekretaris beliau. Abang sama sekali tidak mengetahui hal itu. Tidak mengetahui, berarti didaftarkan oleh seseorang teman. Ya? Dan sebelumnya kan anugerah ASN ini kan tahun sebelumnya juga ada nih Bang. Ada. Abang juga saat itu tidak terpikir untuk ikutan, bukan tidak terpikir, tidak tahu. Oh, tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu informasi itu ya Bang. Semua nggak tahu. Jadi pertama tahu saat dikasih tahu sama teman Abang ya itu aja. Karena rupanya anugerah ini setiap tahun gitu. Mungkin yang lain ya. Jadi tahun ini alhamdulillah didaftarkan, dibantu proses pengumpulan data dan sebagainya. Oh begitu Bang. Nah saat misalkan pertama didaftar itu udah didaftarin nih nama Abang sempat terpikir bisa berharap bakal masuk seperti sekarang nih 10 besar, bahkan ini udah seleksi 5 besar. Pada saat itu gimana Bang? Enggak, tidak terpikir. Enggak, ya udah daftar aja. Malah pada saat terpilih 40 besar, saya pun diberitahu dari grup alumni STPDN yang Provinsi Aceh bahwa masuk gitu ya. Di situ baru tahu. Masuk. Terus nggak percaya pertama. Tapi setelah ngecek Instagramnya Anugerah ASN itu, alhamdulillah ada nama. Gitu. Setelah itu proses pendalaman selanjutnya 10 besar. Dan itu pun juga diberitahu juga sama orang. Gitu. Jadi semua orang yang beritahu. Dari awal mau daftar orangnya, kemudian pengumumannya udah masuk mana orang juga kasih tahu. Yang ngumpulin bahannya, yang buat narasinya, semua yang orang. Buat portofolio, semua orang. Cuma minta izin aja ya? Minta izin, ambil di Facebook gitu. Iya Bang. Iya. Nah Bang, gimana nih perasaan Abang, kemudian juga tanggapan keluarga Bang pas tahu Abang udah masuk 10 besar nih sebagai PNS inspiratif? Perasaannya pertama bahagia, bisa memberikan yang terbaik buat Aceh, membawa nama Aceh insya Allah menjadi yang nomor 1 di nasional, ingin membuktikan bahwa Aceh juga bagian dari provinsi yang memiliki sebuah keunggulan, bukan hanya syariat Islam, tetapi juga banyak potensi-potensi PNS yang terbaik ada di Aceh. Gitu. Oh, begitu.
Keluarga sangat mendukung karena keluarga sendiri juga dari awal juga mengetahui saya ini orangnya nggak bisa diam gitu. Jadi kemana-mana gerak terus. Jadi malah ada yang bertanya, betul memang abang PNS? Karena selama ini memang saya bergerak membangun BFLF, Blood for Life Foundation itu memang selalu postingnya jarang pakai baju PNS kan gitu. Dan juga sama seperti yang lain dikira saya sebuah pimpinan yang memiliki NGO, padahal bukan gitu. Tidak ya. Dia PNS, pegawai negeri sipil dan pegawai nyambi sosial gitu. Nah, jadi Saudara Alun, Bang Michael ini tercatat sebagai salah seorang PNS di Dinas Sosial Aceh. Beliau juga merupakan Ketua Umum BFLF Aceh. Indonesia. Indonesia, bukan Aceh. Karena ini sudah ke provinsi juga. Alhamdulillah BFLF sudah memiliki cabang di 11 provinsi. Dan pusatnya di Aceh. Pertama di NTT. Habis itu di Sulawesi Utara. Habis itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, di Jakarta, di Palembang, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Jadi di NTB juga ada, di Sulawesi Tengah juga ada. Dan pusatnya itu di Aceh? Pusatnya di Aceh. Kita balik nih, yang selama ini pusatnya di Jakarta, sekarang pusatnya di Aceh. Sekarang pusatnya itu di Aceh. Dan di Aceh, alhamdulillah hampir semua sudah, hampir 23 kabupaten kota. Ada juga perwakilannya? Ada perwakilannya, ada kantornya juga gitu. Jadi Bang, tadi kan kawan Abang waktu daftarin Abang itu sebagai PNS inspiratif, kan tadi dia minta izin nih sama Abang. Apa karena melihat kegiatan Abang nih, kan selain Abang sebagai seorang abdi negara juga punya kegiatan sosial lain. Apakah karena itu dia misalkan tertarik nih untuk mendaftarkan Abang sebagai PNS inspiratif nih Bang? Jadi pondasi utama penekanannya adalah bahwa PNS inspiratif ini adalah PNS yang bukan hanya bekerja di kantor, tetapi ada karya-karya yang bisa bermanfaat buat masyarakat gitu. Jadi atas dasar itu, karena di dalam program BFLF ada donor darah, ada rumah singgah, antar jemput pasien, inkubator portable, habis itu gerakan sedekah Jumat, sedekah air. Jadi beliau ambil itu gitu. Jadi karena bisa melihat mungkin ya sama ini track record Abang ya, sebagai seorang PNS, tapi juga Abang aktif di masyarakat, bahkan Abang lebih kenal sebagai relawan daripada sebagai seorang PNS. Rela tidak melawan. Oke, baik. Nah, Syedalun, sedikit informasi juga nih bagi Syedalun bahwa Kementerian Pendayaan Guna Aparatur Negara dari Formasi Birokrasi atau Kemenpan RB pada tahun ini tuh baru saja membuka kesempatan bagi talenta-talenta terbaik untuk menjadi duta ASN melalui Anugerah ASN tahun 2020. Dan Anugerah ASN 2020 ini dibuka dengan 3 kategori. Yang pertama itu ada Pejabat Pimpinan Tinggi atau PPT Teladan, PNS Inspiratif, dan The Future Leader. Dan Bang Michael ini masuk ke dalam 10 kandidat PNS Inspiratif tahun ini. Dan semoga saja nanti terpilih dalam 5 besar ya Bang ya? Amin. Dalam 5 besar, kemudian 3 besar, 1. Berarti ini butuh dukungan dan doa dari masyarakat Aceh ya Bang? Butuh doa karena pemilihan ini tidak voting gitu, tidak ada voting suara itu nggak ada. Murni dari dewan jurinya ada kepala BKN, Badan Kepegawaian Negara, deputi SDM di Kemenpan, ada Elmi Yahya, dan ada beberapa lagi lah yang itu. Jadi memang murni dari Kemenpan sendiri ya? Kemenpan, internal Kemenpan dan eksternal dari tokoh-tokoh entertain juga mungkin tokoh sosial, Elmi Yahya dan sebagainya. Nah Bang, berbicara tentang BFLF ya Bang, misalnya kegiatan Bang di luar sebagai seorang pegawai negeri juga. Ini BFLF ini dibentuk tahun berapa Bang saat itu? BFLF dibentuk pada tanggal 26 Desember 2010. 2010 ya? Jadi 2020 ini 1 dekade. Udah 1 dekade. 10 tahun. 10 tahun. Tapi alhamdulillah BFLF memulai ekspansinya 2014. Oke, berarti selama 4 tahun itu Bang? Selama 4 tahun itu kita masih meraba-raba lah. Mencari teman pengurus, mencari format kegiatan gitu ya. Alhamdulillah 2014 kita terpilih menjadi Orsos, organisasi sosial berprestasi tingkat nasional juga oleh Menteri Sosial di Jambi. Dan 2014 sampai sekarang
belum ada yang gantikan dari Aceh. Masih BFLS. Oh. Yang memegang itu. Belum ada yang ganti. Karena setiap tahun tuh ada kandidat harusnya, tapi belum ada yang gantikan. Begitu. Kita berdoa ada nih organisasi yang lain ikut. Ya baik, jangan BFLS saja gitu. Jangan BFLS.